adik-adik. Selamat hari Minggu, selamat beribadah bersama kita semua, sama Kak Elmi dan Kak Michelle. Kak Michelle. Hari ini harinya Tuhan, hari Minggu harinya Tuhan, semua hari harinya Tuhan. Kita mau menyanyi hari ini harinya Tuhan, semuanya bangkit berdiri, gerakin tangannya, gerakin kakinya, kalau bisa loncat-loncat, oke? Oke, mari kita nyanyi hari ini harinya Tuhan. Oke, kita mau siap dengan firman Tuhan.
kita mau bilang firman Tuhan yang jadi pelita kita, yang jadi terang buat kita, yang selalu menyertai kita. Firman itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, karena Tuhan Yesus yang selalu menyertai kami Tuhan dalam keadaan apapun. Terima kasih Tuhan, dalam situasi yang sulit, Tuhan Yesus juga yang selalu hadir untuk kami. Kami mau mendengar firman-Mu Tuhan, kiranya Tuhan yang menolong kami, anak-anak-Mu, untuk mengerti firman-Mu dan menolong setiap kami semua untuk bisa mengikuti apa yang Tuhan mau. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk adik-adik. Halo adik-adik, mari dengarkan cerita Alkitab hari ini yang berjudul Time to Pray, waktu untuk berdoa. Cerita Alkitab hari ini diambil dari Lukas 5 ayat 12 sampai 16. Pesan hari ini, saya menyembah Tuhan setiap hari saat saya berdoa dengan tenang. Seberapa sering kamu berbicara dengan seseorang yang kamu sayangi dan sangat menyayangimu? Sekali atau 2 kali setiap hari? Yesus berbicara kepada Tuhan setiap hari karena Yesus mengasihi Tuhan dan tahu bahwa Tuhan mengasihi dia. Pria itu berseru, "Najis, najis!"
Sudah lama sejak dia memperhatikan titik bercak putih muncul pertama kali. Ketika lebih banyak bercak muncul, dia pergi ke pemimpin Yahudi dan dia mendengar kata-kata yang mengerikan itu. Kamu menderita kusta. Dia harus meninggalkan keluarga dan rumahnya. Setiap kali dia mendekati orang, dia harus berteriak, "Najis!" Suatu hari, si penderita kusta mendengar bahwa Yesus menyembuhkan orang. Dia bertanya-tanya tentang itu. Bisakah Yesus menyembuhkannya? Mungkin Yesus bisa menyembuhkannya. Si kusta tidak tahu bagaimana menemukan Yesus, tetapi dia akan mencoba mencarinya. Dia tidak bisa pergi ke dekat kota, jadi dia mencari Yesus di kota-kota kecil. Dia berjalan melewati gunung, jalan di mana gak ada orang lain yang akan lewat dari di situ. Akhirnya si penderita kusta menemukan Yesus sedang mengajar di tepi danau. Si penderita kusta berdiri jauh dari kerumunan orang dan menonton. Dia melihat Yesus menyembuhkan orang. Dia mendengarkan kata-kata baik dari Yesus. Harapannya menjadi iman. Si penderita kusta ini percaya Yesus bisa menolong dia. Jadi, penderita kusta ini mulai bergerak lebih dekat ke orang-orang banyak. Dia lupa bahwa dia nggak boleh ada di dekat orang. Tapi dia hanya berpikir tentang harus disembuhkan. Ketika ada orang yang melihatnya, beberapa orang melarikan diri. Yang lain berteriak padanya. Yang lain mencoba menghentikannya untuk mendekati Yesus. Mereka melakukan segalanya kecuali menyentuhnya. Tetapi penderita kusta itu tidak mudah menyerah karena dia udah sampai sejauh ini. Kemudian dia berlutut sambil berkata, "Tuhan, aku tahu Engkau dapat menyembuhkan saya dan membuat saya bersih. Jikalau Engkau mau." "Aku mau," kata Yesus. Saat itu juga Yesus menjamah orang itu. "Sembuhlah, dia menyentuhku," pikir pria itu. "Tidak ada seorang pun menyentuhku dalam waktu yang lama ini." Si penderita kusta ini melihat lengannya, bercak putihnya sudah hilang. Luka di seluruh tubuhnya juga sudah hilang. Kulitnya sudah kembali ke warna yang normal, sama seperti orang-orang yang sedang melihatnya sekarang. "Pergi sekarang dan perlihatkanlah dirimu kepada para imam," kata Yesus. "Biarkan mereka yang mengatakan kamu sudah sembuh dan berikan persembahan ucapan syukurmu. Tapi jangan beritahu siapapun apa yang sudah aku lakukan untukmu." Orang itu melakukan apa yang Yesus katakan kecuali satu hal. Dia memberitahu semua orang yang dia temui. Dan semakin banyak orang yang mulai mencari Yesus. Mereka mengikuti Yesus kemana-mana. Yesus membutuhkan waktu tenang untuk berbicara kepada Tuhan. Yesus sering menyelinap pergi dari orang-orang untuk sementara waktu supaya Yesus punya waktu untuk berdoa, waktu untuk berbicara kepada Bapanya. Sulit untuk berbicara ketika banyak orang ada di sekitar Yesus. Jadi, Yesus menemukan tempat yang tenang di mana Yesus tidak akan diganggu. Seringkali Yesus bangun ketika hari masih gelap untuk berbicara dengan Bapanya. Atau Yesus akan berdoa sepanjang malam. Tempat sepi yang menjadi favorit Yesus adalah Taman Getsemani. Begitu banyak orang menginginkan sesuatu dari Tuhan Yesus. Yesus tahu Yesus membutuhkan kuasa dan hikmat dari Bapanya. Jadi Yesus berdoa setiap hari. Setiap hari Yesus menjauhkan diri dari orang-orang untuk punya waktu tenang bersama Bapanya. Kita juga bisa mendapatkan kekuatan dan hikmat dari Tuhan.
kita juga butuh waktu berdoa setiap hari. Ketika kita berdoa dan menyembah Tuhan setiap hari, Tuhan bersama dengan kita. Adik-adik sekolah minggu, firman Tuhan hari ini nih keren. Ya, yang sakit kusta atau yang sakit koreng-koreng disembuhkan Tuhan. Padahal ya, Tuhan hanya pegang tangan orang sakit itu, dia sembuh. Wow, luar biasa. Tuhan kita hebat, full hebatnya. Tuhan kita superhero. Ya. Nah, adik-adik sekolah minggu, orang yang sudah sembuh itu hatinya sangat gembira sekali. Dia sangat senang sekali. Dia mau cepat-cepat pergi. Mau bilang sama orang-orang banyak bahwa dia sudah sembuh. Rupanya adik-adik, Tuhan bilang ke orang itu, jangan kasih tahu siapa-siapa bahwa kamu sudah sembuh. Tapi kamu pergi ke imam dan berikan persembahan sebagai ucapan syukur, sebagai ucapan terima kasih bahwa engkau sudah sembuh. Tapi adik-adik, apa yang terjadi? Orang yang sudah sembuh itu malah dia ngomong ke orang-orang yang dia temui. Karena apa? Saking senangnya dia bahwa dia sudah sembuh. Dia bilang begini, hei lihat, aku sudah sembuh. Aku disembuhkan sama Tuhan Yesus. Wow, Tuhan Yesus sangat luar biasa. Aku yang sudah bertahun-tahun sakit kusta, Tuhan sembuhkan. Akhirnya adik-adik sekolah minggu, orang-orang yang mendengar cerita orang yang sudah sembuh itu bahwa dia sudah sembuh, mereka pergi mengikut Tuhan. Akhirnya karena mereka ada beberapa yang datang yang sakit, Tuhan sembuhkan mereka. Dan semua mereka mengalami kesembuhan dari Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, setelah Tuhan Yesus menyembuhkan orang-orang sakit, Tuhan pergi ke tempat yang sepi, ke padang gurun. Ngapain dia ke sana? Tuhan pergi ke sana untuk berdoa. Ya, karena Tuhan suka berdoa. Bahkan di saat-saat Tuhan mau meninggalkan dunia ini, dia juga berdoa di Taman Getsemani. Nah, adik-adik sekolah minggu, firman Tuhan hari ini mengajarkan kita mau seperti Tuhan Yesus. Apakah kalian mau? Iya, Kak Dewi juga mau. Kita semua mau seperti Tuhan Yesus, suka berdoa. Karena apa adik-adik? Karena di dalam doa kita mendapatkan kekuatan. Sekalipun kita sedih, kita senang, kita lagi capek, lagi sibuk sekolah, kita ambil waktu untuk berdoa, kita mengalami kekuatan yang luar biasa dari Tuhan. Dan di saat kita berdoa, kita berbicara kepada Tuhan. Di saat kita berdoa, kita sedang menyembah Tuhan yang sudah menjadi juru selamat dalam hidup kita. Nah, adik-adik sekolah minggu, biarlah firman Tuhan yang kita dengar pada hari ini, yang kita lihat pada hari ini, kita mau lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau yang sakit kusta atau yang sakit koreng-koreng tadi, dia datang kepada Tuhan, dia mendapatkan kesembuhan, dan juga Tuhan Yesus di dalam segala kesibukannya,
dia ambil waktu untuk berdoa karena Tuhan Yesus suka berdoa. Kita juga sebagai anak-anak Tuhan, kita mau seperti Tuhan Yesus memberikan waktu kita untuk berdoa kepada Tuhan. Nah, adik-adik sekolah minggu, pertanyaan Kak Dewi ya. Satu hari kalian hitung-hitung ada berapa kali kalian berdoa? Wow, ada 5 kali, ada 2 kali, ada 1 kali. Nah, adik-adik sekolah minggu, setiap saat kita harus berdoa, menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan, karena di dalam doa kita mendapatkan kekuatan yang baru dari Tuhan. Amin. Iya. Nah, sekarang Kak Dewi kasih PR buat kalian di dalam minggu ke depan ini. PR-nya semuanya buka Alkitabnya. Sudah, cari Lukas. Lukas, Matius, Markus, Lukas. Iya. Cari pasal 5. Sudah ketemu pasal 5? Terus sudah ketemu, cari ayat 16. Iya, udah ketemu ya. Sekarang kamu perhatikan PR ayat hafalan dalam minggu ini untuk semua kelas. Dari kelas batita yang belum bisa baca sampai kelas 6 SD. Ya, perhatikan ya, kalau kalian juga mau ikut baca silakan. Kak Dewi baca alamatnya. Lukas 5 ayat 16. Akan tetapi ia mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa. Sekali lagi ya, Lukas 5 ayat 16. Akan tetapi ia mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa. Iya, wow, pasti kalian semua bisa hafal firman Tuhan. Iya, oke. Nah, Kak Dewi minta dan semua guru-guru sekolah minggu minta ya, untuk adik-adik yang belum bisa baca, yang kelas batita, kelas balita, mungkin ada yang kelas 1 belum bisa baca, kami minta papa mamanya bantu mereka ya, dampingi mereka untuk membaca dan menghafal firman Tuhan. Kemudian buat videonya dan kirim ke grup. Nanti akan ditampilkan di YouTube Sekolah Minggu. Semuanya papa mama pasti bisa ya. Nah, adik-adik yang sudah bisa baca, kalian pasti sendirinya sudah bisa ya. Hafal firman Tuhan, kemudian buat videonya dan kirim di grup. Ingat, kita mau terobos segala kemalasan ya. Yang belum pernah menghafal firman Tuhan, belum pernah mengirim PR-nya, yuk kalian buat PR-nya dan kirim. Kalian semua pasti bisa. Ingat, kalau orang lain, kalau teman bisa, aku juga pasti bisa, oke? Iya, Kak Dewi dan kakak-kakak sekolah minggu tunggu ya. Di dalam minggu ke depan ini kalian beramai-ramai membuat PR-nya dan kirim di grup sekolah minggu, oke? Iya. Nah, adik-adik sekolah minggu, sekarang saatnya kita mau berdoa. Kita mau serahkan hidup kita ke tangan Tuhan. Kita mau mengatakan, Tuhan, karena Engkau, aku mau lebih lagi memberi waktu untuk berdoa. Ya, yuk sikap doanya kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami sangat berterima kasih firman Tuhan pada hari ini sangat luar biasa.
Engkau superhero kami ya Tuhan, yang senantiasa bekerja di dalam hidup kami. Kalau orang sakit, Engkau sembuhkan. Bahkan pada hari ini Engkau mengajari kami untuk memberi waktu berdoa kepada Tuhan. Karena di dalam berdoa kami mendapatkan kekuatan yang luar biasa dari Tuhan. Di dalam berdoa kami sedang berbicara kepada Tuhan, sedang menyembah Tuhan. Biarlah Tuhan kami semakin suka berdoa, kami mau seperti Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Iya. Nah, adik-adik sekolah minggu, sekarang kita mau mendengar video ayat hafalan yang kalian sudah kirim. Mari kita lihat bersama-sama. Shalom, nama saya Dela. Saya akan menghafalkan ayat hafalan minggu ini. Mazmur 119 ayat 11. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Mazmur 119 ayat 11. Terima kasih Kak, Shalom. Mazmur 119 ayat 11. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Mazmur 119 ayat 11. Terima kasih Kak. Mazmur 119 ayat 11. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Mazmur 119 ayat 11. Terima kasih Kak. Hafalan minggu ini Mazmur 119 ayat 11. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku tidak berdosa terhadap Engkau. Mazmur 119 ayat 11. Terima kasih Kak, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. 119 ayat 11. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Mazmur 119 ayat 11. Terima kasih. Ayat hafalan minggu ini Mazmur 119 ayat 11. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Mazmur 119 ayat 11. Terima kasih. 2. Shalom, Queen kelas 4 SD. Mazmur 119 ayat 11. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Mazmur 119 ayat 11. Terima kasih Kak. Shalom. Shalom Kak, anak kelas 2 SD. Mazmur 119 ayat 11. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Mazmur 119 ayat 11. Makasih Kak. Shalom, nama aku Emma kelas kita SD. Mazmur 119 ayat 11. ayat 11. Dalam hatiku Dalam hatiku aku menyimpan aku menyimpan janjimu,
nanti supaya aku jangan jangan berdosa berdosa terhadap engkau. bertahan engkau. Mazmur Mazmur 119 115 ayat ayat 11. 11. Terima kasih. Terima kasih, shalom Kak. Dalam kayak tafel minggu ini, Mazmur 119 ayat 11. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Mazmur 119 ayat 11. Makasih Kak, shalom. Shalom Kak, tafel minggu ini Mazmur 119 ayat 11. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Mazmur 119 ayat 11. Makasih Kak, shalom. Mazmur 119 ayat 11. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Mazmur 119 ayat 11. Terima kasih. Shalom ayat hafalan minggu ini, Mazmur 119 ayat 11. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Mazmur 119 ayat 11. Shalom ayat hafalan minggu ini, Mazmur 119 ayat 11. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Mazmur 119 ayat 11. Oke. Shalom Kak, nama saya Krisna. Tapan minggu ini Mazmur 119 ayat 11. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Mazmur 119 ayat 11. Terima kasih Kak. Mazmur 119 ayat 11. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Mazmur 119 ayat 11. Terima kasih Kak, shalom. Mazmur 119 ayat 11. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Mazmur 119 ayat 11. Amin, kasih. Salam Kak, saya akan memperkenalkan topik minggu ini, Mazmur 119 ayat 11. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Mazmur 119 ayat 11. Terima kasih. Shalom Kak, ayat hafalan minggu ini Mazmur 119 ayat 11. Di dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Mazmur 119 ayat 11. Terima kasih Kak, shalom. Mazmur 119 ayat 11. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Terima kasih. 119 ayat 11. Dalam hatiku aku memegang janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Mazmur 119 ayat 11. Terima kasih. Mazmur 119 ayat 11.
Dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Mazmur 119 ayat 11. Terima kasih. Shalom, ayat hafalan minggu ini Mazmur 119 ayat 11. Dan di dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya jangan aku berbuat dosa terhadap Engkau. Mazmur 119 ayat 11. Terima kasih. Shalom, nama saya Cia. Ayat hafalan minggu ini Mazmur 19 ayat 11. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya jangan berdosa terhadap Engkau. Mazmur 19 ayat 11. Terima kasih. Shalom. Wow, luar biasa, keren. Dahsyat ya. Adik-adik sekolah minggu yang sudah kirim PR video hafalannya jempolan semuanya. Luar biasa, kalian berjuang menghafal firman Tuhan, buat video dan memberkati orang-orang yang melihat kalian, yang mendengarkan ayat hafalan yang kalian sudah kirim. Dan kalian juga diberkati oleh Tuhan, luar biasa. Yang menghafal, yang mendengar, diberkati oleh Tuhan berlimpah-limpah. Ingat ya adik-adik, firman Tuhan yang kalian hafal tidak akan lenyap, tapi itu terus bekerja di dalam hati kalian. Kemanapun nanti kalian pergi untuk mencapai cita-cita kalian, firman itu tidak akan hilang. Tapi firman itu bekerja menuntun setiap langkah kalian. Amin. Iya, terima kasih juga buat papa dan mama yang senantiasa setia mendukung anak-anaknya menghafal firman. Jadi mama papanya diberkati, anak-anaknya juga diberkati. Iya, terima kasih buat semua yang sudah dikerjakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Iya. Nah, sekarang kita mendengarkan pengumuman untuk dibacakan buat kita semuanya. NIN. Pengumuman sekolah minggu hari ini 11 September 2022. Ibadah sekolah minggu bagi adik-adik yang berumur 6 tahun ke atas sudah bisa hadir secara onsite jam 9 pagi di lantai dasar. Ingat, untuk hadir pastikan kamu sudah divaksin 2 dan pastikan kamu hadir dalam keadaan sehat ya. Bagi adik-adik yang bayi sampai balita dan yang berada di rumah, tetap bisa beribadah secara online melalui YouTube channel GKI Rehoboth Taman Wisma Asri. Nah, untuk persembahan, adik-adik tetap bisa memberi persembahan dengan 2 cara. Pertama, adik-adik bisa membawa persembahan ke gereja di hari Minggu dan ibadah Minggu atau ibadah sekolah Minggu, atau di jam kerja dari jam 9 pagi sampai jam 2 siang hari Senin sampai dengan Jumat. Masukkan uang ke dalam amplop dan tulis persembahan sekolah minggu. Cara kedua, adik-adik bisa minta tolong mama dan papa untuk mentransfer ke rekening gereja yang tertera pada layar ini. Dan ingat untuk mengkonfirmasi ke KLM. Gembala Sekolah Minggu dan BPJ Bidang Misi GKI Rehoboth mengajak adik-adik untuk ikut mendukung pelayanan misi GKI Rehoboth dengan menjadi sahabat misi dengan mengisi kartu sahabat misi yang akan diberikan oleh kakak-kakak sekolah minggu atau Gembala Sekolah Minggu KDW. Tuliskan namamu dan jumlah uang yang adik-adik mau persembahkan selama periode September dengan November 2022. Mari belajar bermisi dengan hati, berdoa, dan dengan hartamu. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih untuk adik-adik yang sudah mendukung misi menjadi sahabat misi 2022-2023. Buat kamu yang belum ikut, yuk ikut terlibat menjadi sahabat misi. Hubungi Kakak Dewi atau guru sekolah minggu.
Gembala Sekolah Minggu dan kakak-kakak Sekolah Minggu mengucapkan selamat ulang tahun untuk kamu yang berulang tahun dalam minggu ini. Senin 12 September, Yosafat Yogi Septian. Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkatimu. Ayat hafalan minggu ini untuk semua kelas dari Lukas 5 ayat 16. Akan tetapi ia mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa. Lukas 5 ayat 16. Adik-adik ingat untuk sebutkan alamat ayat hafalannya. Bagi adik-adik yang bayi sampai kelas balita bisa minta tolong mama dan papa untuk bantu menghafal. Sekali lagi, ingat untuk kirimkan video kamu menghafal ayat ke WhatsApp grup Sekolah Minggu dan juga fotomu waktu beribadah di rumah. Sekian pengumuman Sekolah Minggu hari ini. Tetap jaga kesehatanmu dengan sering mencuci tanganmu dengan sabun dan air mengalir selama 20 detik. Makan makanan yang bergizi. Kalau keluar rumah, selalu pakai masker dan tetap jaga jarak. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Nah, adik-adik Sekolah Minggu, semua kita sudah mendengarkan pengumuman buat kita semuanya. Nah, sebelum kita berdoa buat teman kita yang berulang tahun, Kak Dewi kasih ingat lagi nih, janji iman sahabat misi. Ya, sudah ada 29 anak-anak Sekolah Minggu mengisi kartu janji imannya, bahkan sudah ada yang melunasinya. Ada yang sudah bayar per bulannya, tapi ada tapinya, masih banyak yang belum isi kartu janji iman sahabat misinya. Nah, adik-adik Sekolah Minggu, kalau ada yang hadir di gereja belum isi kartu janji iman sahabat misinya, silakan minta ke kakak Sekolah Minggu, kemudian kalian isi. Dan yang di rumah, ikut ibadah di rumah, kalau mamanya atau papanya datang gereja, minta mereka mengambil kartu sahabat misi buat kalian. Tapi misalnya papa mamanya tidak gereja juga, silakan kalian datang ke gereja. Minta mamanya atau papanya datang ke gereja untuk ambil kartu janji iman sahabat misinya di hari kerja. Hari apa itu? Hari Senin sampai hari Jumat. Di jam berapa, Kak? Di jam 9 pagi sampai jam 3 sore. Ya, tinggal pilih mau jam berapa datang, silakan. Jadi adik-adik, semua kita harus ambil waktu untuk memberikan yang terbaik buat kemuliaan nama Tuhan. Ingat ya, yang memberi yang terbaik bagi Tuhan untuk pekerjaan Tuhan, pemberiannya tidak akan sia-sia, tapi dia semakin diberkati Tuhan dan mengalami penyertaan Tuhan yang luar biasa. Wow, iya. Nah, sekarang kita mau berdoa buat yang ulang tahun. Yang ulang tahun siapa ya? Tadi udah dibacakan. Iya, yang ulang tahun Septian. Septian, silakan bangkit berdiri di tempat. Kita mau berdoa buat Septian. Kemudian nanti Kak Dewi langsung doa untuk penutup ibadah Sekolah Minggu. Semuanya Kak Dewi ajak berdiri. Laskar Kristus. Iya, kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan yang sudah memberkati kami semua. Kami bersyukur bersama dengan teman kami Septian. Tuhan tambahkan usianya, berikan dia semakin sehat dan sukacita dari Tuhan. Dan di masa kecilnya semakin bertambah-tambah setia untuk melayani Tuhan. Pakai Septian dimanapun dia berada menjadi berkat buat orang banyak. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga berterima kasih dan bersyukur karena Tuhan yang sudah memberikan kami kesempatan
untuk beribadah pada hari ini. Kami merasakan Engkau hadir di tengah-tengah ibadah ini lewat puji-pujian yang kami naikkan, lewat firman Tuhan yang kami dengarkan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, berkatilah kami semuanya. Kalau ada yang sakit, Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus. Dan juga ya Tuhan, kami di bangku sekolah Tuhan berkati, pertambah-tambahkan kepintaran, dan juga berkati papa dan mama kami, berkati pekerjaan mereka yang berkenan kepada Tuhan. Berkati guru-guru sekolah minggu kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan juga memberkati semua tim yang sudah membantu di dalam pelayanan sekolah minggu. Berkati juga Pak Paul dan Ibu Priscilla yang menjadi pemimpin di dalam gereja ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau menjawab doa-doa yang kami naikkan kepadamu. Kami tutup ibadah sekolah minggu pada hari ini di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah menjadi juru selamat dalam hidup kami. Haleluya, haleluya, amin. Iya, adik-adik, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kalian semuanya. Sampai jumpa.